Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NPM 191111000095. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aliran-aliran. Yang pertama yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme, aliran ini sangat berpengaruh besar terhadap pendidikan. Idealisme diformulasikan oleh Plato. Plato berpendapat bahwa kebenaran universal itu ada pada setiap aspek kehidupan, termasuk politik, agama, etika, dan pendidikan. Idealisme pada intinya adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran, akal pikiran, atau kedirian daripada sebagai suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya material. Menurut Soyomukti, sebagai filsafat, idealisme adalah pandangan yang menganggap atau memandang ide itu primer dan materi adalah sekundernya. Dengan kata lain, menganggap materi sebagai ide atau diciptakan oleh ide. Kemudian muncullah Plato, yang paling dikenal filsuf idealisme dan bapak idealisme kuno. Idealisme merupakan kunci masuk pada hakikat realitas. Idealisme adalah aliran filsafat yang menekankan ide sebagai objek pengertian dan sumber pengetahuan. Idealisme berpandangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia tidak selalu harus dengan berkaitan hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi harus berdasarkan prinsip kerohanian. Idealisme sangat mementingkan perasaan manusia sebagai sumber pengetahuan, pandangan, dan filosofi dari beberapa segi, yaitu 1. Realistis, akal pikir. Dunia yang ditangkap oleh indera dan ditangkap melalui kecerdasan akal pikir. Contoh, ketika malam kita memikirkan siang, dan siang tersebut esok akan terjadi nyata. 2. Kebenaran sebagai ide gagasan. Teori mengetahui mereka adalah suatu petualangan secara mental, menyerap ide gagasan dan konsep-konsep. Ketiga, nilai-nilai dunia, hal-hal yang indah atau penampilan refleksi tentang sesuatu yang ideal. 4. Idealisme adalah pendidikan. Dalam aliran ini, pelajar dipandang sebagai jagat kecil. Pelajar ditandai oleh keinginan untuk sempurna. Sedangkan guru menepati yang sangat krusial, sebab gurulah yang memfasilitasi murid sebagai sebuah contoh hidup dari apa yang bisa dicapainya kelak. Yang kedua, aliran realisme. Aliran realisme adalah filsafat yang timbul pada zaman modern. Realisme memandang bahwa dunia luar adalah nyata, dan kenyataan itu berada pada jiwa yang mengetahui luar tersebut. 1. Realisme rasional. Aliran ini sepakat bahwa dunia materi adalah nyata dan Thomisme. 2. Realisme klasik berpandangan bahwa manusia sebenarnya memiliki ciri rasional. Ketiga, realisme religius berpusat pada Tuhan adalah pencipta semesta alam dan abadi. 4. Realisme naturalis mengatakan bahwa dunia yang diamati bukan hasil kreasi akal atau jiwa manusia, melainkan dunia sebagaimana adanya. 5. Realisme sebagai filsafat pendidikan. Tujuan pendidikan bertujuan agar anak menjadi bijaksana. Siswa, bahwa anak diajarkan tentang moral. Guru, dalam filsafat adalah profesional dalam bidangnya. Kurikulum, aliran realisme haruslah bersifat taktis. Metode, tunduk pada prinsip mempengaruhi dan menerima. Yang ketiga, aliran perennialisme.
merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Menurut aliran perennialisme, tujuan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau gagasan besar yang tidak berubah. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. 1. Ontologi perennialisme. Asas teologi memandang realitas sebagai substansi. Individual thing membedakan suatu realitas. Asas supernatur tujuan akhir dari substansi dunia. Kedua, epistemologi perennialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlandas pada kepercayaan. Ketiga, aksiologi perennialisme berpandang bahwa masalah nilai terhadap prinsip-prinsip supernatural. Yang keempat, aliran pragmatisme. Pragmatisme adalah yang menjadi besar pengaruhnya pada abad ke-20 sampai menyaingi realisme. Pragmatisme adalah suatu aliran yang memandang realitas sebagai sesuatu yang secara tetap mengalami perubahan atau hanya dapat dikenal melalui pengalaman. Realitas atau kenyataan hanyalah apa yang dapat diamati dan dirasakan. Dasar pijakan pragmatisme adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dalam pendidikan pragmatisme, semua materi yang akan disajikan harus berdasarkan fakta-fakta yang sudah diobservasi, dipahami, serta dibicarakan sebelumnya. Serta materi tersebut dimungkinkan mengandung ide-ide yang dapat mengembangkan situasi untuk mencapai tujuan. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme hanyalah sebagai fasilitator dan motivator kegiatan anak. Semua kegiatan anak dilakukan sendiri seiring dengan minat dan kebutuhan yang dipilih. Dalam bidang pendidikan, aliran pragmatisme terfokus pada penerapan metode berpikir refleksi secara mendasar ke dalam kurikulum dan metode mengajar. Yang kelima, aliran eksistensialisme. Secara umum berarti manusia sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Aliran eksistensialisme ialah filsafat yang hidup lebih menghormati manusia sebagai individu daripada kebaikan dan nilainya dirusak dan dijajah oleh orang lain dalam pergaulan. Eksistensi dalam pendidikan. 1. Pengetahuan. Teori pengetahuan eksistensialisme banyak menggambarkan benda-benda dan peristiwa-peristiwa. 2. Nilai. Pemahaman eksistensialisme terhadap nilai menekankan kebebasan dalam tindakan. 3. Pendidikan. Eksistensialisme sebagai filsafat sangat menekankan terhadap individualisme dan menekankan terhadap individualisme. Yang keenam, aliran sosialisme. Sosialisme sendiri berasal dari kata sosial yang berarti kemasyarakatan. Prinsip-prinsip aliran sosialisme. 1. Percaya mutlak. Teori materialisme baik dalam pandangan kepada alam secara keseluruhan atau pandangan tentang manusia dan masyarakat. 2.
Aliran sosialisme memandang ilmu sebagai keperluan hidup yang terpenting. 3. Percaya bahwa agama itu tidak lain hanya merupakan hasil perkembangan materi. Pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap sosialisme. Sosialisme mementingkan pendidikan dan diletakkan terhadap yang pertama. Yang ketujuh, aliran progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi berisi aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh. Progresivisme berpendapat bahwa akal manusia bersifat aktif dan selalu mencari tahu dan meneliti sehingga ia tidak mudah menerima pandangan atau pendapat sebelum ia benar-benar mengetahui kebenarannya. Pendidikan bagi aliran ini terdapat pada anak didik, karena anak didik pada konsepnya merupakan memiliki potensi rasio dan intelektual yang berkembang melalui pengondisian pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi, yaitu proses pertumbuhan dan pengetahuan dalam intelektual dalam lingkungan sekitar. Yang kedelapan, aliran rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyusun kembali. Tujuan utama dan tertinggi hanya melalui kerjasama semua bangsa. Rekonstruksisme mencita-citakan terwujudnya suatu dunia baru dari suatu kedaulatan dunia dalam mengontrol umat manusia. Prinsipnya, aliran ini memandang alam metafisika dalam bentuk dualisme, di mana alam nyata ini mengandung dua hakikat, jasmani dan rohani. Aliran ini yakin bahwa pendidikan tidak lain adalah tanggung jawab sosial. Para rekonstruksionisme menginginkan bahwa pendidikan memunculkan peserta didik untuk senantiasa memperhatikan persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan aliran ini tidak lain adalah jawaban atas keinginan untuk membangun masyarakat baru, yakni satu masyarakat global yang memiliki interdependensi. Yang kesembilan, aliran esensialisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran ini memiliki ciri utamanya yang menekankan bahwa pendidikan mesti dibangun di atas nilai-nilai yang kukuh dan stabil. Aliran ini beranggapan bahwa manusia perlu kembali kepada kebudayaan yang lama, yaitu kebudayaan yang telah ada semenjak peradaban manusia pertama. Aliran ini berpendapat bahwa segala sumber pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidupnya. Esensialisme memberikan penekanan upaya pendidikan dalam hal pengujian ulang materi-materi kurikulum, memberikan pembedaan esensial dan non-esensial. Para esensialisme juga percaya bahwa proses belajar adalah proses penyesuaian diri individu dengan lingkungan pada pola stimulus dan respon. Dalam hal ini, guru adalah sebagai agen membentuk penyesuaian terhadap lingkungan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maaf ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.